Dan kita akan kembali saat lagi setelah headline news berikut ini hanya di Jazz Up. Tapi disitulah bagi saya hidup itu adalah suatu perjuangan yang harus kita menangkan. Dipersembahkan oleh Oke, kita ada satu lagi. Ini wanita dengan mimpi $1 juta. Siapa? Mary Riana di Jazz Alvin. Hai, wah, waduh, dia udah bawa koper aja ini. Dia boleh datang. Apa, Mer? Waduh, sehat. Akhirnya tamuku juga. Sehat, iya. Halo. Geser dulu ya. Iya. Wah, ini dia wanita dengan mimpi $1 juta. Dari kecil memang punya mimpi seperti itu ya? Enggak. Sebenarnya kalau saya bisa cerita dari kecil, itu kalau biasanya ibu guru kan suka nanya, anak-anak kalau besar mau jadi apa gitu. Saya bilang, oh kalau udah besar nanti saya ingin jadi insinyur elektro. Insinyur elektro. Sama seperti ayah saya. Nah, jadi nggak pernah punya kepikiran ingin jadi seorang pengusaha, nggak pernah kepikiran ingin jadi pembicara dan sebagainya. Jadi sangat berbeda. Oke, sebelum kita ngobrol lagi, kita lihat dulu yang berikut ini, silakan. Mimpi, semangat, dan kerja keras menjadi kunci sukses wanita cantik kelahiran Jakarta 32 tahun lalu ini. Sempat mengalami masa sulit dan harus hijrah ke Singapura ketika remaja, Mary tidak begitu saja menghentikan mimpinya untuk terbebas dari masalah finansial di usia 30 tahun. Mimpi $1 juta merupakan salah satu buku yang telah ia terbitkan berdasar pengalamannya yang akhirnya berhasil ia raih di usia 26 tahun. Hingga kini sejumlah penghargaan telah berhasil ia raih. Di antaranya penghargaan untuk 40 pengusaha top di Singapura, penghargaan untuk perempuan paling sukses dan inspiratif di Singapura, hingga penghargaan untuk perempuan paling inspiratif di dunia. Hingga kini kisah inspiratifnya menjadi motivasi untuk banyak orang dengan terus bermimpi seperti Mary. Jadi ada yang keluarganya banker, insinyur elektro, dokter, ekonom. Yoris? Karyawan swasta. Tapi masing-masing di luar itu semua. Ya? Jadinya. Menarik. Tapi sebetulnya apa, Mary, yang bikin kegigihan dari apa? Karena kesulitan financial pernah dialamin pada tahun itu atau apa yang membuat Mary termotivasi untuk bisa seperti sekarang? Nah, jadi kalau saya bisa cerita, sebenarnya kisah mimpi $1 juta saya itu berawal 15 tahun yang lalu. Jadi 15 tahun yang lalu, itu tepatnya di tahun 98. Saat itu pasti semuanya ingat ya, tahun 98 ada Krismon, ada juga kerusuhan 98. Nah, belum lahir. lahir. Saat itu saya baru lulus SMA dan tadinya saya mau melanjutkan kuliah di Jakarta, tapi karena ada peristiwa kerusuhan, akhirnya orang tua sangat mengkhawatirkan keselamatan saya, terutama masa depan pendidikan saya. Nah, makanya akhirnya dengan berat hati mereka pun memutuskan untuk mengirimkan saya ke Singapura untuk belajar. Nah, itu merupakan keputusan yang berat karena sebenarnya saya bukan berasal dari keluarga yang kaya raya yang kapan aja bisa ngirimin anaknya ke luar negeri untuk belajar. Dan akhirnya disitulah mungkin pengorbanan dan cinta kasih orang tua yang amat sangat saya hargai. Separah apapun kondisi keuangan keluarga, mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan akhirnya saya pun bisa kuliah di NTU, Nanyang Technological University Singapura, itu dengan biaya utang. Jadi utang dengan pemerintah Singapura. Dan hutangnya pun jumlahnya sangat besar pada saat itu, 40.000 Singapura dolar. Tempat yang sangat megah, universitas yang sangat bagus, tapi nggak ada satu orang pun yang pernah nyangka bahwa di tempat yang semegah dan seindah itu, ternyata ada seorang mahasiswi dari Indonesia yang harus berjuang, bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya. Dan itulah kisah hidup saya, bagaimana akhirnya saya seorang diri terdampar jauh dari orang tua dan harus dihadapi dengan begitu banyak persoalan hidup dan harus saya alami sendiri, nggak ada siapa-siapa. Dan tapi disitulah bagi saya hidup itu adalah suatu perjuangan yang harus kita menangkan. Dan hidup itu adalah suatu tantangan yang harus kita hadapi. Anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Dari segitu banyak kesulitan yang saya alami pada saat itu, saya belajar untuk terus bersyukur. Dan akhirnya dari kesulitan itu, siapa yang pernah nyangka bahwa ternyata ada maksud yang sangat indah. Kenapa Tuhan membiarkan saya di balik semua itu ada tujuannya ternyata. Ada tujuannya. Di usia 26 tahun sudah sama dengan Yoris. Ada apa dengan 26 ya? Saya bingung. Billy juga Billy. Iya, Billy juga. Ada apa usia 26 sangat luar biasa kelihatan. Waktu 26 saya ngapain ya? Malu deh. Jangan tanya, sama kita. Sama. Iya kan?
di usia 26 tuh mendapatkan sesuatu yaitu yang kita dengarkan itu. Iya. Saya sangat bersyukur karena saya bisa mendapatkan pendapatan $1 juta pertama saya di usia 26 tahun. Dan kalau saya selesai udah tuh yang 40.000 kan? Iya kan? Iya. Tapi banyak juga orang selalu penasaran, kok bisa sih sukses di usia muda? Kok bisa sih gitu kan? Kalau saya bisa bilang rahasia cuma satu, karena saya berani bermimpi besar. Because I dare to dream big. Dan memang berawal dari mimpi itu. Di saat-saat sulit hidup saya pada saat itu is one of the lowest point in my life. Ketika saya ulang tahun ke-20, saya membuat satu resolusi. Dan saya bilang pada diri saya sendiri, mau sampai kapan sih kamu hidup susah seperti ini? You have to really change your life. Not just for yourself, but also for your family. Dan ketika saya ulang tahun ke-20, saya punya satu mimpi. Dan mimpi saya pada saat itu adalah, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus udah bisa punya kebebasan finansial. Wow. Saya harus udah bisa sukses, saya harus udah bisa bayar utang-utang keluarga saya harus sekarang bisa... baru 26 ya? 27 ya? 26 setengah. 26 setengah sekarang. Masih 3.5 years. 26 setengah, 17. Ini pasti saya tinggi nih. Dan berawal dari mimpi itulah akhirnya jadi saya berjuang. yang ada di dalam buku Bermimpilah Seperti Mary ya? Bermimpi. Buku yang Mimpi $1 Juta itu adalah kisah perjalanan hidup saya yang ditulis oleh Mbak Albertine Enda, penulis yang sangat handal dan sangat bagus sekali. Dan itu yang mengisahkan perjalanan hidup saya, bagaimana seorang mahasiswi pas-pasan akhirnya bisa mewujudkan mimpi-mimpinya lewat buku Mimpi $1 Juta. Gitu, harus punya mimpi. Karena punya mimpi ya? Gue tidur dulu ya. Tapi itu koper isinya apa? Bawa koper ini. $1 Juta ini kelihatannya. Iya, ini koper ini. Aduh Mary, terima kasih. Oh iya, ini saya tahu. Mau project apa? Project lancar semua langsung dari. Sorry, ada KPK. Nah, ini hadiah spesial. Saya bawa khusus karena orang-orang di sini sangat spesial. Alvin dan juga teman-teman. Saya bawa berjuta-juta dolar. Saya bawa $1 Juta di sini. Satu-satu mungkin segepok nih saya bagi-bagi ya. Ada berapa nih? Ada 5 ya. Segepok loh. 1, 2, 3. Aduh, tangannya nggak cukup ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ntar ya. Saya tutup dulu kopernya. Adit sampai nggak gambar. Dia bengong dari $1 Juta. Oke. Wah. Dia mau yang lebih banyak. Iya. Thank you. Waduh, langsung dibawa kabur nih. Iya. Itu bukan Makasih ya Mary. Ini ada Mary-nya ya Allah. Iya. Nah, jadi ini adalah buku terbaru saya. Buku? Itu buku sebenarnya, buku $1 Juta. Baru aja beneran sudah begini, nih. Fresh from the oven ya, tapi sekarang udah tersedia di seluruh toko buku. Nah, jadi ini sebenarnya kalau buku tadi kan buku Mimpi $1 Juta itu mengisahkan tentang kisah perjalanan hidup saya. Nah, ini buku $1 Juta. Jadi bukan cuma mimpi tapi udah jadi $1 Juta dan isinya adalah intisari kumpulan-kumpulan kalimat-kalimat favorit yang ada di dalam buku Mimpi $1 Juta di 365 hari dan ada renungannya, pertanyaannya. Jadi memang setiap hari pasti ada yang bisa kita ambil dari satu lembar per lembar. Iya, semoga bisa memberikan dampak positif. Kapan terakhir kalinya Anda mendiskusikan mimpi besar Anda pada orang-orang sekitar Anda? Sadarkah Anda akan passion Anda yang sebenarnya? Iya. Iya dong. Sudah dibaca nanti di rumah aja. Tapi $1 Juta kan sudah dicapai nih. Ya. Apalagi mimpi yang belum dicapai seorang Mary ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya kata-kata $1 Juta itu sebenarnya suatu suatu makna buat saya di mana itu melambangkan suatu mimpi yang besar. Jadi bukan hanya $1 Juta. Bukan amount-nya. Bukan amount-nya. Jadi banyak kan juga orang. Lebih dari $1 juta soalnya. Enggak, jadi kan harus saya bilang apa sih mimpi $1 Juta Anda? Ada mimpi $1 Juta mungkin ingin membawa orang tuanya ke Mekah, naik haji dan sebagainya. Jadi itu sebagai suatu simbol aja sebenarnya. Nah, kalau mimpi $1 Juta saya yang sekarang bukan untuk dapetin $1 Juta atau $2 Juta atau $1 Juta, tapi saya ingin bisa memberikan dampak positif di dalam kehidupan 1 juta orang, terutama di Asia, terutama negara saya sendiri Indonesia. Dan itulah salah satu alasan kenapa saya kembali lagi ke Indonesia sekarang, bolak-balik Singapura, Jakarta. Tapi di sana ya, di Singapura kan? Iya, saya berdomisili di Singapura dan bisnis saya semua memang berawal dari Singapura dan sampai sekarang pun masih di sana. Ya, tapi karena mimpi itulah, passion itulah yang membawa saya kembali lagi.